Sebagai negarawan ya Pak Jokowi ya? Apanya? Pak Jokowi sebagai negarawan atau manusia yang Aku beradab? bilang Mbak Puan sebagai, Oh. ini Mbak Puan nih. Oh, Mbak Puannya, Mbak Puan. Kan tanyanya ke Mbak Puan. Kalau soal Pak Jokowi, Anda yang lebih paham, Oh, Pak. Bagaimana siapapun di dalam partai, pimpinan komando tertinggi itu adalah di ketua umum, bukan di sekjen, Bos. Jadi mungkin kasus Mas Hasto ini hanya kritik terhadap Pak Jokowi aja jatuhnya. Kita nggak ngomong siapa. Nggak ada kita ngomong. Nggak ada ya? Nggak ada. Jangan sampai kemudian di luar 14 itu ada orang-orang yang masih bertugas di sana dan melanggar ketentuan undang-undang, kan sudah ada undang-undangnya. Ada pandangan pentingnya revisi undang-undang TNI gitu menurut lo? Iya, pandangan pentingnya artinya melimit. Ya sudah di sini aja mainnya. Di luar itu sipil. Oke, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Belmondo Scorpio dan teman diskusi gue hari ini adalah Aryo Sino Bagaskoro. Selamat datang, Nok. Yes, thank you Pak Belmondo. Mantap. Gue ngajak Sino ini mau ngajak apa ya? Berdiskusi dan membedah alam pikiran Bu Mega hari ini. Mantap. Asik juga nih topiknya nih. Gimana, Nok? Lu nih hari ini nih. Cerita dulu dong. Iya, asik aja. Lama banget kan aku nggak berretorika di Retorika Show ini, dan selama ini ya akhir-akhir ini ya kita tahu lah bulan puasa Ramadan itu banyak yang semuanya menahan diri, menjaga kekusuan, Pak. Jadi ya aku pun menjaga kekusuan. Berarti lagi diamnya PDI Perjuangan ini menjaga kesabaran kekusuan bulan Ramadan ya. Mantap. Suasananya begitu, enggak secara tensi politik ya. Oh, iya. Artinya memang kan semua juga cooling down gitu kan. Enggak terlalu banyak dinamika politik apa itu. Semuanya di momentum menjaga bulan puasa. Iya sih. Memang gue merasakan juga nih bulan Ramadan ini PDI cukup apa ya, tensinya cukup rendah. Kan Ya enggak PDI doang, PDI semuanya, doang ya? semuanya. Cuman kan kalau PDI nggak teriak nggak seru kan dia bilang gitu. Yang bilang Pak Belmondo. Gini loh, gue mulai ini ya, gue mulai urutin ya. Boleh. Kan kita mulai dari Mas Hasto ke tackle, gue nyebutnya ke tackle nih. Oke. Jadi Gara-gara tersangkanya timnas KPK. habis menang kemarin nih pakai istilah bola akhirnya. Karena Justin suka begitu, Justin Hapner lu tau gak? Kan suka nge-tackle orang tuh. Oke, Mas Hasto kena tackle. Kemudian karena Mas Hasto kena tackle, di pada momen dan waktu yang sama, itu kan ada retreat tuh. Ya. Ini sebenarnya gue belum tanyain tuh ini, beberapa podcast bersama teman-teman PDI. Kemudian ada commander call gitu loh dari Bu Mega. Nah, setelah adanya surat commander call itu, Iya. anehnya gue pikir kan PDI sangat tegak lurus Bu Mega gitu. Tapi ada loh kader-kader PDI yang maksud gue kepala daerah itu yang datang ke retreat. Pertanyaan publik kan gini, wah gak sekuat itu ternyata kekuasaan Bu Mega. Gimana lu nanggapinnya? Satu, kita kalau pelan-pelan membaca surat perintah dari Ibu Mega itu tulisannya kan jelas. Perintahnya adalah untuk menunda datang. Iya. Bukan menolak loh ya, bukan melarang, bukan menolak, tapi menunda datang ke retreat. Karena berbagai dinamika politik yang terjadi dan salah satunya adalah terkait dengan kasus sekjen. Ibaratnya gampangnya begini deh. Ini kan kalau kita punya rumah gitu ya. Di rumah itu ada kebakaran. Ya ini kita harus ini dulu dong. Harus ngecek dulu dong kondisi rumah itu. Ini apinya kenapa gitu. Yang bakar ini siapa, kenapa kok ini bisa terjadi kebakaran. Itu harus kita cek dulu. Nah, di PDI Perjuangan kita itu punya tradisi pelembagaan partai yang kuat banget. Artinya seluruh penugasan di 3 pilar itu istilah kita, baik di struktural partai, di eksekutif partai, di legislatif partai, itu harus memegang ideologi partai dalam memperjuangkan di negara. Nah, sebagai organisasi induk yang jadi top hierarki itu dalam pengelolaan organisasi, ya namanya sekjen. Nah ini yang kena ini adalah sekjen partai, Pak. Artinya di dalam organ induk seluruh kepala daerah itu ada persoalan. Maka kita harus lihat dulu ini kenapa nih. Gitu. Dan akhirnya kemudian kan Bu Mega juga menyampaikan pesan bahwa retret itu harus bisa berjalan dengan baik untuk muaranya kepentingan rakyat. Dan akhirnya semuanya juga tetap datang ke retret kan. Artinya perintahnya jelas, itu menunda, bukan menolak, bukan melarang. Tapi memang ada extraordinary case di hari itu. Gitu Bos. Penundaan itu karena ini ya, karena reaksi ditangkapnya Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK. Itu kan reaksinya begitu tuh, keluarnya surat penundaan yang lu bilang tadi. Ya, artinya itu kita gini, kalau aku boleh kasih bigger picture-nya ya. Ini adalah sikap partai bahwa kita memandang kasus yang melibatkan sekjen hari ini. Itu buat kami adalah kasus yang
sangat kental nuansa politiknya tuh. Kenapa kita bilang gitu? Ya hukum oke sebagai tools. Tapi di sekitar itu ada banyak nuansa politik yang terjadi, Bos. Salah satunya yang disampaikan Pak Deddy Sitorus itu bahwa ada utusan yang datang ke DPP gitu kan, ke tokoh-tokoh DPP menyampaikan ABCDE gitu. Di momen waktu terjadi proses hukum itu. Buat kami itu aneh aja loh, kenapa ada orang yang bilang begini, ini bukan orang sembarangan pula itu kata Pak Deddy. Artinya ada banyak peristiwa-peristiwa politik yang mengiringi jalannya kasus hukum itu. Nah, buat kami itu suatu politisasi. Itu sikap politik tuh. Bukan sikap orang per orang, itu sikap politik partai. Nah, dari situ pada saat kemudian terjadi yang namanya penangkapan, maka ini ada suatu extraordinary case. Nah, extraordinary case itulah yang kita bedah dulu nih, masalahnya ini apa. Kan nggak bisa naif juga kita menganggap bahwa di PDI Perjuangan, oh kepala daerah itu pos sendiri, ini struktural sendiri. Ini kan satu rumah, satu keluarga, Pak. Kalau ada satu yang tersakiti ya yang lain juga harus mau tahu dong. Itu yang hari ini kita merasa wah, ada politisasi, bukan hukum murni gitu. Itu yang kita rasa. Ya, oke. Gue jadi kepikirannya gini. Kan nuansa politisasi jadinya, bukan suatu pembuktian politik yang bukan. Gue nggak bisa, lu sepakat nggak? Gue nggak bisa bilang fakta, ini hanya nuansa politisasi jadinya. Dan nggak bisa ada yang bilang fakta juga. Betul kan? Artinya nggak ada yang bisa memfaktakan ini gitu. Ya, Pada akhirnya hanya nuansa politik. Artinya klaim politik apapun itu semua juga nuansa doang, Pak. Iya. Kita gimana membuktikan bahwa ini adalah suatu proses politik kecuali pilkada atau pemilu? Betul. Nggak ada. Maka dari itu proses hukum atau penyelesaian hukum menjadi jawaban kan begitu? Iya. Dan yang harusnya dilakukan oleh teman-teman atau ya teman-teman tim hukumnya Pak Hasto gitu ya. Itu kan melakukan pembuktian aja di pengadilan. Sebenarnya sesederhana ya udah kita buktikan aja. Yeah. Kan jawabannya gitu aja kan. Kita buktikan aja di pengadilan ini benar atau tidak gitu. Yeah. Tapi kan hari ini banyak ini kan massa bergerak, termasuk dirimu, termasuk orang bilang ini politisasinya bla 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 gitu. Aku bukan massa, Bos. Itu sikap politik partai resmi. Jadi bukan keputusanku tuh. Aku menyampaikan ini bukan karena aku memandang bahwa itu ada politisasi. Itu adalah sikap politik partai. Bahwa ini nuansa politiknya terlalu kental. Jadi nggak masuk akal kalau ini hukum murni. Itu sikap politik partai. Maka aku menyampaikan ini. Nah, dalam hal itu nggak ada mobilisasi. Toh proses hukumnya jalan kok. Okay. Kita juga semuanya kooperatif, dipanggil datang, ditangkap ya sudah dijalani. Ya bayangkan Pak, partai pemenang pemilu legislatif itu ya cukup besar lah ya, dia trik menang pemilu 3 kali, sekjennya ditangkap. Ini kan ini dijalani dengan penuh kesadaran untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya proses hukumnya. Itu suatu hal yang kami rasa dari awal ditegaskan ke kami, proses hukum tetap jalan meskipun ada nuansa politik. Nah, tapi hukumnya tetap jalan. Okay. Gak boleh kabur, gak boleh mangkir. Jadi ini ada pertanyaan pula nih kan. Apa yang disampaikan utusan? Oh, bagus juga pertanyaan lu, Bro. Udah itu kan udah diomongin Bang Deddy kan. Ini Bang Deddy yang mengalami gitu. Jadi Bang Deddy mengalami itu suatu peristiwa politik yang betul-betul dialami. Dia ketemu orang itu menyampaikan meskipun Bang Deddy belum mau ngomong ya, ini orangnya siapa. Tapi bahwa terjadi pertemuan itu buat apa sih seorang Deddy Sitorus mengada-ada cerita itu, Pak? Artinya, saya habis ketemu orang ini dipaksa begini-begini. Oh bisa aja. Enggak lah. Enggak ada untungnya buat kita. Artinya ngapain kita merasa membuat suatu peristiwa atau cerita yang enggak menguntungkan buat kita. Itu tidak menguntungkan buat kami. Dan menyampaikan itu pun juga bukan suatu hal yang menguntungkan. Itu hanya membuat suatu ilustrasi bahwa peristiwa hukum yang menimpa Sekjen Pak Hasto itu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa semacam itu, pertemuan-pertemuan itu di proses itu terjadi. Salah satunya utusan ya. Salah satunya utusan. Itu salah satu variabel yang disampaikan Bang Deddy. Selain utusan apa? Ya banyak lah. Bagaimana ada demo yang minta Pak Sekjen segera ditangkap, dibikin di mana-mana. Apa sih urusannya? Memang kan gak ada kerugian negara. Satu. Kenapa harus ada satu effort yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sampai menggerakkan orang untuk demo? Buat kami itu suatu hal ada sampai demo ya? Demo Pak, minta untuk ditangkap Pak. Ya itu. Aneh banget. Ya oke lah, agak aneh memang. Tiap sidang ada demo. Waktu di KPK ada demo. Waktu di PN ada demo. Waktu bahkan ke DPP ada yang demo.
Aneh kan? Aneh banget buat kita, ngapain? Apa urusannya orang demo urusan ini gitu. Itu nggak ada korelasi dengan kerugian rakyat. Tapi yang demo ya udah biarin aja, dia pengen demo aja kali ya. Ya itu ya bisa juga ya kita Ya udah mungkin dia lihatnya pengen demo begitu, aja. bisa Udah juga. oke, kita terima bisa, aja. Bisa juga. tapi unik aja buat aku sih, emang itu unik. Ya di Indonesia jangan lu salah-salah paham kan. Kantor kita pernah di demo nggak pernah juga. Soal apa tapi itu? Nggak tahu, gua udah lupa, udah lama itu. Iyalah, tapi kan aneh Ini kan dulu aja. kantor ini kan, tapi nggak usah gua bahas. Oke, kita lanjut dulu. Ya, artinya ada nuansa politik Pak Iya. di sana. Masa bukan nuansa politik? Oke, jadi gue ingin masuk juga nih pada yang lu sampaikan tadi. Pada akhirnya keputusan atau kebijakan politiknya partai Yes, melihat penangkapan Mas Hasto itu ya sesuatu yang luar biasa lah, extraordinary. extraordinary gitu ya. Gue juga bisa memahami jadinya begini, no. Keputusan PDI Perjuangan itu kan serat banget sama Bu Mega gitu. Oke. Apalagi keputusan dan kebijakan partai itu kan. Oke. Berarti di situ gue membaca, koreksi kalau gue salah, gue membaca bahwa Bu Mega sangat merasa bimbang sekali tuh jadinya ketika Mas Hasto ditangkap sebagai seorang personal Bu Mega loh, Oke. sebagai seorang ketua umum, Ya. sehingga dia keluarin surat commander call dan penundaan itu, Oke. ya kan. Terus yang baru kalau lu perhatiin Mbak Puan ketemu Pak Jokowi, kan kalau kita dengar narasinya Mas Guntur atau siapapun ya, ini apa politisasi dari Pak Jokowi kan gitu. Kan ada gitunya tuh. Lu paham gak sih maksud gua? Nuansa juga. Ada itu. nuansa juga gitu. Nuansa. Jadi Bu Mega berarti hari ini yang lu baca atau lu tangkap atau yang lu tahu lah dari PD Perjuangan bimbang banget Hasto ditangkap. Sebenarnya bukan begitu ya. Gimana? Tapi ya siapapun ya yang punya organisasi atau pernah terlibat di organisasi, itu pada saat salah satu anggotanya akhirnya berhalangan untuk bisa ngurus organisasi di masa krusial. Ini buat PD masa krusial karena di tahun ini harusnya terselenggara kongres. Di saat-saat penting seperti itu tiba-tiba ada figur kunci yang tidak bisa aktif, dan itu karena ada nuansa, ya sekali lagi nuansa persaingan politik di situ, dari eksternal, dari mana. Dari internal mungkin nggak? Ya gimana caranya Pak? Semuanya kompak kok. Kamu nggak tiba-tiba gua aja deh jadi sekjen nggak pengen Hasto lagi. Misal, gue pertanyaan gue makanya ada dari internal nggak gitu? Kan selama ini bawaan isunya eksternal gitu. Ya kita masih melihat ini adalah isu eksternal, bukan internal. Jadi bagaimanapun situasi itu menyebabkan bahwa akhirnya pasti ada keresahan semua orang. Di organisasi apapun deh, nggak usah partai. Kita punya komunitas, kita punya apalagi partai. Jadi bukan hanya Bu Mega sebetulnya, tapi ya semua lah yang ada di PDI Perjuangan itu merasa wah, ini nggak beres nih dengan cara seperti ini. Tapi ya sudah, kita tetap life must go on, semuanya menjalankan tugas konsolidasi dengan porsinya masing-masing, dan ya tetap memperjuangkan apa yang kita anggap benar di kasus itu. Gini juga, no. Kalau bicara tentang organisasi atau sistem partai politik, kan yang paling penting dari partai politik itu juga masalah sistem, bukan masalah figur doang. Yes. Benar, oke ya, masalah sistem. Sepakat. Jadi ketika sekjen berhalangan hadir karena ada kasus atau sedang di pengadilan lah bermasalah dengan hukum, Ya. sebesar PDI Perjuangan yang tokohnya luar biasa hebat dan besar, gak gue sebut satu-satu ya, ada Ahmad Basarah kan, Ya. ada Bambang Pacul di sana, ada Mbak Puan. Maksud gue partai yang sebesar itu kan nggak mungkin nggak punya kemampuan untuk memilih PLT sekjen kemudian melaksanakan kongres dengan baik. Serambi sekjennya yang lama sembari sekjennya yang lama menyelesaikan masalah hukum kan bisa aja dilakukan semacam itu kan. Bisa, dan kita tetap jalankan konsolidasi, persiapan kongres kita jalanin. Ya tapi kan DPP Bu Mega banyak. hari ini nggak menunjukkan sikap yang kayak gue bilang. Apa Dia kan mengganti sekjen? Iya, PLT sekjen atau apapun gitu ya. Tapi Ya, kan hari ini dia lebih itu kan milih hak prerogatifnya ketua umum. Artinya dengan sikap itu malah menunjukkan bahwa siapapun di dalam partai, pimpinan komando tertinggi itu adalah di ketua umum, bukan di sekjen, Bos. Sekarang malah yang aktif menjalankan konsolidasi malah ketum langsung. Ntar, gue minum karena udah malam. Oh iya. Ini disclaimer ya Pak. Nanti gue dikira nggak puasa, Bos. Meskipun bulan puasa Meskipun ya Pak. bulan puasa. Iya, disclaimer. Gitu. Jadi sekarang pimpinan itu diambil alih, dihandle oleh ketua umum. Komandonya langsung dari ketua umum. Itu malah menunjukkan bahwa sistem kita berjalan dengan baik. Orang kan selama ini mengiranya wah ini sekjen ini pengaruhnya begini besar begini. Lu sekarang ketum langsung.
yang melakukan konsolidasi dan memimpin DPP partai. Dan itu artinya sebenarnya nggak ada kita mikir harus orang per orang. Kita dari awal melakukan yang namanya pelembagaan partai, membentuk sistem partai yang baik di mana-mana. Tetapi bahwa ada terjadi kasus yang menimpa sekjen partai dan buat kami nuansa hukumnya itu dicampuri dengan nuansa politik yang kental, akan jadi ultra naif kalau kami terus merasa oh semuanya baik-baik saja. Akan jadi sangat aneh malah buat kami kalau kemudian kita ya sudah wah kita langsung aja besok kita ngapain ya kita ngapain. Itu akan jadi terasa sangat awkward buat kami. Lebih aneh lagi kalau sekjennya dibiarin aja gitu ya. Apanya tuh? Kalau misalnya sekjennya nggak disupport, Iya dong. ya itu kan pandangan lu. Iya kan? dong. Cuman ada pandangan lebih aneh lagi nih. Gimana tuh? Maksud gua anehnya gini. Gimana? Bukan para sih. Ada beberapa orang PDI yang meneriakan nuansa politiknya lahir dari Pak Jokowi. Siapa tuh yang bilang gitu? Mas Guntur rame lah itu yang ngomong. Tuh masalahnya Mbak Puan ketemu Pak Jokowi bukber senyum-senyum di Nasdem. Enggak, maksud gue gini. Jadinya pemahaman publik terkait PDI Perjuangan pecah di dalam melihat ya ini kemarin orang ngerayain Pak Jokowi nih. Giliran ini anak Bu Mega bukber sama Pak Jokowi. Maksud gue ada nuansa pandangan perspektif orang jadi bingung no. Ya, gini Pak. Nah gimana gua coba luruskan pikiran bingung gue ini. Harus melihat dari perspektif yang lebih luas. Karena ini kan bulan puasa Pak. Mantap, gua suka ini. Seno udah masuk ke bulan Ramadan nih. Jadi harus kalau kata teman-teman itu harus agak makrifat Pak. Mantap. Melihat situasi. Melihat Mbak Puan nih kita harus penuh dengan kesabaran gitu ya? Enggak, artinya harus dengan nuansa makrifat melihat gambaran whole situationnya. Enggak bisa dipisah-pisah parsial-parsial Pak. Oke. Melihat parsial-parsial begini wah susah. Kenapa? Manusia Indonesia itu enggak usah levelnya jabatan tertinggi Pak. Jabatan orang kayak kita-kita aja itu multidimensi. Di sini aku berperan sebagai kader narasumber dari PDI. Ya kan? Di luar keluar jadi pemain FIFA Pak. Kita langsung di komunitas Pak. Mantap, dibantai gua 7-0. Aku gak mau ngomong itu kan loh itu tadi. maksud lu tadi Aku kan gak mau spill itu loh tadi. Abis ini kita main lagi Aku gak mau spill itu loh tadi. Ya kan? Loh iya. Aku di kampus jadi mahasiswa Pak. Aku di rumah jadi anak. Kita ini semua multiperan dan multidimensi. Mbak Puan jadi apa? Apalagi Mbak Puan. Mbak Puan itu satu, yes betul adalah seorang kader PDI Perjuangan, salah satu kader terbaik yang adalah hari ini ketua DPP. Tapi pada saat hadir di situ, kan beliau juga mengemban jabatan dan amanat sebagai ketua DPR RI. Yang diundang oleh Pak Surya Paloh untuk buka bersama Pak. Gak bisa Pak namanya tamu undangan datang ke acara bukber. Itu ngatur-ngatur siapa yang boleh datang, siapa yang gak boleh datang. Itu semuanya terserah Pak Surya Paloh sebagai tuan rumah. Maka beliau hadir di sana menghormati undangan Pak Surya sebagai ketua DPR menjalankan tugasnya secara profesional. Dan bertemu dengan Pak Jokowi sebagai seorang manusia yang beradab, ya tentu harus begitu. Sebagai negarawan ya Pak Jokowi ya? Apanya? Pak Jokowi sebagai negarawan atau manusia yang Aku beradab? bilang Mbak Puan sebagai, ini Mbak Puan nih. Oh Mbak Puannya. Mbak Puan. Kan tanyanya ke Mbak Puan. Kalau soal Pak Jokowi, Anda yang lebih paham Pak. Bagaimana beliau itu seperti apa gitu kan klasifikasinya. Gak bisa bos, dia bilang Mbak Puan bertemu dengan seorang negarawan Pak Jokowi. Bukan, Mbak Puan itu berperan sebagai ketua DPR RI. Oke. Itu dalam pandangan lu ya? Iya dong. Dan DPR RI itu artinya ya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ketua yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dan harus memikirkan seluruh rakyat Indonesia. Maka multiperan itu dijalankan. Nah itu yang aku rasa terjadi di pertemuan Nasdem Tower itu. Bahwa kemudian kita punya sikap sebagai partai. Kita sudah jelas clear sikapnya strict. Apa saja bisa diruntut di media sosial. Bagaimana kita Desember kita melakukan kebijakan internal kita yang melakukan sanksi berupa pemecatan kepada sekian belas kader. Itu semuanya kan tidak kita cabut. Artinya tetap ada dan itu berkekuatan hukum yang sah. Sebagai satu partai politik. Boleh kita punya sikap politik. Dan orang bisa melihat itu dengan jelas. Artinya itu tidak kita cabut. Bahwa kemudian di dalam perjalanan itu kita bisa pada saat acara ketemu dengan A, pada saat acara ketemu dengan B, yaitu adalah suatu dinamika kehidupan normal yang itu terjadi di mana-mana. Kayak kita bukber nih, ya.
bubar, misalnya diundang. Tiba-tiba datang di bubar itu mantan gitu Pak. Masa kita mau tantrum childish marah-marah? Pak? Mantan lu yang di Malaka itu ya. Repot juga ini Pak. Loh, enggak Pak, artinya pada saat kita acara dan datang itu nggak bisa kita ketemu orang yang kita nggak suka atau ketemu siapa Ya yang udah, pernah nama juga udah ketemu di undangan ya udahlah. yang ya, pernah gitu ya. punya cerita sama kita sekalipun, ya kan? Meskipun orang tahu kalau itu udah selesai, udah bubar, ya tapi kita kan nggak bisa Pak jadi childish selalu ini. Oke lah. Gitu dong. Oke lah, udah ketemu di undangan nggak sengaja, anggaplah begitulah ya. Itu. Tapi gimana menurut lu? Apa perasaan Bu Mega ya? Maksud gua sebagai ketua umum partai apa pandangan dia ya? Wah, Mbak Puan ketemu Pak Jokowi nih. Maksud gua apa kira-kira tuh ini? Kita jadi sama-sama menebak-nebak dan Iya, gue seneng tuh. merasani pemikiran yang tentu saja kita hari ini jelas kan sudah clear. Bu Mega itu sudah memutuskan dan keputusan waktu 16 Desember itu kan seluruh ketua DPD hadir, ya kan, dan sikapnya jelas. Tetapi kan beliau juga paham Mbak Puan ini adalah seorang ketua DPR RI yang aku jelasin tadi dan harus menjalankan fungsi sebagai ketua DPR yang profesional. Iya, ketua DPR yang melekat juga sebagai orang PD Perjuangan itu kan nggak lepas juga, no? Oh iya. Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Nah, makanya nggak ada yang masalah. menjadi bukan masalah, maksud gua tuh perspektif orang jadi pecah-pecah aja, jadi parsial aja, terus mencocokologi kan? Kan walaupun lu bilang dia adalah seorang DPR RI, tapi kan dia seorang PD Perjuangan dan seorang anak Megawati Soekarno Putri, kan itu aja maksud gua. Iya, tapi gini aja loh, kita ini daripada ribut-ribut terus gitu ya tentang Seru aja ngeliatnya, no? iya Ribut, iya seru. aja. Kalau kita bahas tentang keseruan ini itu nggak ada endingnya Pak. Oh iya benar ya. Dinamika elit di Indonesia itu tidak akan ada endingnya. Ya akan terus ada dinamika. Tapi kan menjadi lebih penting adalah lalu tindak lanjutnya apa nih dari semua ini, ujungnya kemana buat rakyat, itu aja yang harus kita mulai ya, pikirin. kepentingan rakyat memang jadi nomor satu. Nah, makanya. Dan gue mau lanjut ke ini juga, no, ke masalah kan biasanya sering kritik pemerintah. Maksud gue dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang tertentu gitu ya. Agak sunyi nih belakangan. Apa karena bulan Ramadan? Nah, kan ini pertanyaan juga. Satu. Kan? Sekarang lagi fokus hasto banget kayaknya. Satu begini. Ya aku sepakat nih sama kaos yang dipakai Pak Belmondo. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Boleh dilihat nih. Wakilnya juga patriot, jangan lupa. Pak Prabowo seorang patriot. Presiden patriot, wakilnya juga patriot. Kenapa harus maksa aku? Aku bilang Pak Prabowo seorang patriot. Lanjut, no. Gue kira satu paket gitu kan. Lalu kan kaosnya tulisannya cuman begitu, nggak ada tuh, cuman Pak Prabowo. Tenang Mas Gibran, nanti saya mau datang gue tambah Mas Gibran sini nanti. Jadi ini karena Pak Belmondo sendiri yang pakai kaosnya itu, jadi aku mengulas itu. Silakan, no. Jadi buat aku ya dan buat PDI Perjuangan, kita tidak pernah merasa punya masalah yang substantif dengan Pak Prabowo. Hubungan kita baik, secara personal PDI Perjuangan dan Gerindra terbukti punya hubungan yang panjang, baik sebagai mitra maupun sebagai kompetitor di Pilpres. Dan di Pilkada kemarin persahabatan itu terjadi di tingkat kerjasama politik. Banyak banget pilkada di daerah yang kita jalan sama Gerindra, di daerah-daerah. Lalu dari awal Pak Prabowo dilantik, sikap kami jelas bahwa kita mendukung pemerintahannya Pak Prabowo untuk bisa mencapai apa yang menjadi visi presiden. Kan katanya visi presiden cuma satu, presiden yang memimpin. Ya presiden, kita mendukung visinya Pak Prabowo dan mengharapkan agar pemerintahannya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada kritik ke pemerintah itu tujuannya adalah untuk memastikan agar delivery di lapangan dan dibawa oleh menteri-menterinya ini bisa cocok dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Itu yang kita suarakan dan kita sampaikan. Dan itu yang kita lakukan pada saat bicara apa aja. Banyak program kok yang kita kritisi secara terbuka. Kita tentang MBG, aku banyak sekali ngomong di mana-mana tentang point of view-ku. Bagaimana tentang misalnya kebijakan efisiensi yang harusnya juga diikuti dengan keteladanan dari pemerintah melakukan efisiensi. Dan banyak yang lain. Itu kita juga melakukan itu. Tetapi kita sadar porsi dan proporsi. Tentu saja nggak semua kebijakan atau setiap saat harus kita kritik pemerintah. Bagi kami ya di saat-saat yang krusial itu kadang-kadang pemerintah juga pasti butuh waktu untuk membuktikan. Tetapi kalau itu sudah melenceng jauh ya pasti kita akan ikut teriak dan itu kita lakukan tetap. Kalau itu pasti tetap.
Memang mantap PD ini. Kritik untuk membangun tapi jangan DFK aja ya. Lu tau gak DFK kalau kata Bang Hasan Nasbi? Apa tuh? Disinformasi, fitnah dan kebencian. Nah, Gimana tuh? wah, pokok kalau kata Bang Hasan Nasbi, kritik boleh, DFK jangan. Oh, disinformasi. Fitnah dan kebencian. Iya. Kita nggak pernah disinformasi. Nggak pernah. Kita nggak pernah fitnah. Kita nggak pernah benci. Oh iya. Ya, jadi udah. Mungkin kasus Mas Hasto ini hanya kritik terhadap Pak Jokowi aja jatuhnya. Kita nggak ngomong siapa. Nggak ada kita ngomong. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita itu nggak suka karena memang itu kita mengalami itu. Iya sih. Iya. Dan Bang Deddy ketemu orang itu beneran ketemu. Itu yang buat itu ya? Misalnya itu contoh satu. Dan demo terjadi di demo kita oleh orang-orang yang kita nggak tahu. Itu juga memang terjadi. Jadi bukan kita mengada-ngada. Nah itu buat kami itu politis. Siapapun yang ada di belakang itu sebaiknya tidak meneruskan. Itu aja. Ada lagi nih pertanyaan tambahan. Apa tuh? Pemerintah dalam kondisi krusial. Krusial apa nih maksudnya bro? Oh, aku statementku tadi. Oh kayaknya. iya. Ini gara-gara ada prompternya ini jadi. Mantap juga prompter gue nih. Enggak, artinya di dalam kondisi tertentu pasti kita akan tahu pemerintah ini butuh waktu untuk menjalankan. Maka aku waktu itu termasuk yang waktu rame-rame tuh 100 hari kepuasan tuh tinggi setinggi langit. Aku termasuk yang nggak mau ikut memuja dan memuji pada waktu itu. Karena buat aku 100 hari itu terlalu singkat, Pak, untuk menilai suatu pemerintahan berjalan dengan baik atau enggak. 3 bulan itu enggak cukup. Kenapa? Ya kita tahulah waktu awal-awal pasti banyak lebih ke transisi kebijakan-kebijakan. Penyesuaian di kementerian sampai ke bawah sampai ke tingkat dinas di provinsi dan di kota. Penambahan jumlah menteri itu berpengaruh ke bawah tuh. Gimana penyesuaiannya. Lalu program-program ada trial error. Nggak bisa semuanya. Dan lalu dari mana kepuasan itu berasal? Program apa memang dari 100 hari itu yang sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat? Kan nggak ada. Makan siang, makan bergizi gratis juga ya baru beberapa daerah. Itu pun banyak trial and error yang dikritik di mana-mana. Terus kebijakan apa aja lah, itu semuanya masih uji coba tahapannya. Belum yang betul-betul landing ke bawah. Nah dalam hal itu maka kepuasan yang tinggi itu aku bilang pada waktu itu. Ini sebenarnya adalah kepuasan yang semu aja. Orang cuman trust. Ada modal trust yang begitu besar pada pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi pada saat ditanyain sama surveyor, puas gak sama Pak Prabowo? Oh, saya suka Pak Prabowo, pasti sih. Jawabannya ke sana. Buat aku itu adalah trust capital. Nah, akan jadi krusial bagi pemerintahan Pak Prabowo itu pasca 100 hari. Untuk membuktikan, bener gak ini cintanya ini dari masyarakat ini gayung bersambut atau bertepuk sebelah tangan. Masyarakat ekspektasinya tinggi sekian, 81%. Lalu pemerintah ternyata hanya bisa memberikan tidak sampai segitu. Nah ini yang bahaya nih kalau ada jet lag ini. Inilah yang hari ini menjadi suatu problem yang menjadi masalah. Ekspektasi orang terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu sangat tinggi. Tetapi di dalam realitasnya ini berbahaya kalau itu terus diglorifikasi. Karena akan semakin menuntut. Wah ini menunggu ini. Ternyata yang mereka dapatkan, masyarakat dapatkan, kita sebagai masyarakat dapatkan tidak sama dengan yang diharapkan. Itu yang menjadi tantangan buat Pak Prabowo. Itu kalau aku ingatkan dari dulu begitu. Itu yang aku bilang krusial itu. Gue jadi punya pandangan yang berbeda sebenarnya. Boleh. Maksud gue. Demokrasi kan itu Pak. Boleh karena beda pendapat. Inilah hebatnya podcast ini kan gue juga bisa jadi narasumber jadi. Enggak maksud gue harapan yang tinggi terhadap pemerintahan itu kan harus. Maksud gue kalau bisa tingkat trust publik kepada pemerintahan itu tinggiin aja sekalian. Sehingga itu menjadi tekanan sendiri terhadap pemerintah. Iya. Kan harus begitu. Boleh. Malah yang kita khawatir kan kalau trustnya rendah. Sehingga gak ada tekanan pemerintah untuk memenuhi ekspektasi. Ya. Dan harusnya ya diapresiasi juga pada akhirnya jawabannya. Yang gak ada salahnya. Memang bisa juga. Ini kan pilihan untuk tidak mengapresiasi dan mengapresiasi kan. Iya, I know. Enggak. Tapi gini loh Pak. Harapan yang tinggi itu selalu punya resiko terhadap kekecewaan yang sama tinggi. Oh kan gak ada masalah. Ya itu soal juga. Yang buat kita ini harus hati-hati. Karena artinya pemerintah harus bisa mendelivery dengan cepat dan tepat. Semua janji-janjinya waktu Pilpres kemarin. Kalau nggak begitu harapan yang tinggi ini akan berbuah dengan kekecewaan yang tinggi. Dan itu kan yang akhirnya sekarang dirasakan sama-sama. Buat aku itu yang akan jadi bahaya. Dari awal aku mengingatkan soal itu. Ayo kita sama-sama pikirin.
Gimana agar landingnya ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Belum tentu kan yang di bawah itu menjalankan itu betul-betul sama dengan yang diminta oleh Pak Prabowo. Maka kita ingetin dari awal. Jadi bukan hanya main di ujung Pak, pada saat sudah crash lalu kita teriak-teriak. Tapi sejak awal sebetulnya kita sudah ingatkan itu. Gitu loh Pak. Oh gitu maksud Krisal. Iya dari PDI maksudnya Perjuangan begitu. ya. Mantap juga nih. Nah kan ada prompter gue lagi. Puska 100 hari ini akan Pasca, Pak. Oh Pasca. Aku lebih jago baca promnya. Jadi mungkin aku harus jadi host setelah ini. Tulisan lu memang agak bermasalah bos itu. Puska gue bacanya. Gimana? Nah ini kan udah lewat 100 hari no. Maksud gue gimana? Enggak maksud ya udah lewat 100 hari kan tadi kita bicara 100 hari ya. This is the real test for Pak Prabowo. Bukan lagi honeymoon time. Aku selalu membayangkan negara atau yang dijalankan oleh pemerintah dengan rakyat itu kan ibarat suami istri Pak. Suami itu negaranya, rakyat sebagai istrinya. 100 hari pertama itu buat membacanya ini seperti honeymoon aja. Orang masih euforia punya presiden baru. Dengan semua ekspektasi, harapan, happy. Itu 100 hari pertama kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak relevan kalau mengukur kepuasan dari 100 hari. Ya tapi setelah itu. Ya ini makanya aku bilang ini real testnya nih. Bisa nggak itu membenarkan yang beres-beres? Bisa nggak itu meluruskan yang di bawah itu banyak yang masih penyesuaian sana sini? Bisa nggak pemerintah menjalankan rodanya dengan baik? Nah itulah yang sekarang bukan aku yang harus menjawab itu. Yang harus menjawab itu ya adalah kabinetnya Pak Prabowo. Membuktikan kepada rakyat bahwa betul ekspektasi yang tinggi itu dijawab dengan kerja keras yang benar. Dengan kerja nyata yang benar. Dengan program yang landing dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau ini menurut pandangan lu yang penyelesaian kasus-kasus hukum tuh gimana tuh? Yang mana tuh? Ya banyak kan kita lagi banyak kasus hukum. Kan ada Pertamina ini. Di era pemerintahan Pak Prabowo ini kan gua melihat mungkin lu merasakan juga konsistensi dalam penyelesaian kasus korupsi dan hukum ini gimana menurut lu? Ya bagus juga, itu kan dibutuhkan rakyat kan. Tapi kan itu membuat rakyat jadi ternyata begini, ternyata kita dibohongi di sini. Ternyata kita dibohongi di sini. Ada distrust yang hari ini terkumpul. Enggak maksud gua lu ada sebuah keyakinan enggak? Kalau misalnya Pak Prabowo tuh tegas banget ingin penegakan hukum dan korupsi itu di era dia tuh kuat banget, lu ada keyakinan itu enggak? Aku berharap begitu. Oh ini masih lu berharap begitu? Aku berharap begitu. Karena penilaiannya belum muncul dari lo? Belum. Okay. Karena pemberantasan itu kan harus ke sistem juga Pak. Kalau itu cuman menangkap kan dan sistemnya tidak diberesin, itu ya tidak akan berbuah baik untuk masyarakat. Itu kan satu tarikan. Itu satu tarikan yang harus diselesaikan. Sistemnya pun juga harus dibenahi untuk tidak mengulangi lagi peristiwa yang kemarin terjadi. Kalau kemarin udah ditangkap nih pelaku yang kemarin. Korupsi di sana, di sini. Besok begitu lagi ada orang lain yang menggantikan. Itu terus bedanya apa? Itu kan yang harus diberesin. Buat aku itu juga sama krusialnya untuk dibenahi. Gini kan kayak undang-undang TNI gue juga gak dengar tuh. Selain kasus korupsi ya. Isu yang lagi bergulir di publik juga nih. Undang-undang TNI juga. Gue gak denger nih PDI nih. Gini. Gimana tuh? Aku bisa sangat memahami bagaimana keresahan teman-teman dan masyarakat tentang apapun yang terjadi hari ini. Apapun, pemerintah itu bukan hanya eksekutif. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan di dalam negara demokrasi yang baik, ya emang sudah benar kalau masyarakatnya, anak-anak mudanya harus ikut terlibat dan ikut mau tahu tentang apa yang dibahas dan dilakukan oleh pemerintah. Ini sebagai pertama aku awalan ya. Karena buat aku isu ini kan isu yang memancing berbagai diskusi di tengah masyarakat hari ini. Tentang arah negara ini mau kemana nih. Distrustnya udah tinggi bos. Kita harus agak peka juga membahas ini. Distrust di masyarakat itu cukup tinggi. Dan aku sebagai bagian dari PDI Perjuangan, yang itu adalah bagian dari pemerintah itu. Di legislatif ya. Pemerintah ini kan 3 yang gue bilang tadi. Aku bisa merasakan dan memahami keresahan itu. Ini ngomong sebagai aku sebagai sama anak muda lah. Banyak yang raise concern terhadap isu itu. Aku memahami. Tetapi hari ini yang menjadi important kan ini undang-undang yang dibahas itu. Itu kan fungsinya sudah berjalan lama sebetulnya. Apa yang dibahas itu. Orang militer aktif di banyak pos. Hari ini pun itu di luar 14 lembaga itu masih ada kok nama-nama yang bertugas. Dan itu sudah lama, bukan baru, bukan pasca undang-undang ditetapkan. Nah itu buat aku itu sudah terjadi lama. Undang-undang ini malah memberikan suatu limitasi.
Ya, di luar 14 lembaga itu hari ini yang harus kita pikirkan sekarang adalah oke, kemarin kita sudah terjadi pembahasan seperti ini. Aku nggak mau masuk ke sana banyak. Tapi di dalam pelaksanaan teknis di lapangan hari ini, di luar berapa belas lembaga yang diizinkan ada militer aktif di sana, ada nama-nama orang yang masih aktif menjabat. Kenapa sekarang kita nggak fokus aja memastikan agar jabatan-jabatan yang di luar yang diizinkan oleh undang-undang harus sipil? Ada loh Pak. Notice nggak bahwa ada banyak jabatan-jabatan resmi pemerintah itu. Nah sekarang yang penting itu. Jangan sampai kemudian di luar 14 itu ada orang-orang yang masih bertugas di sana dan melanggar ketentuan undang-undang, kan sudah ada undang-undangnya. Ada pandangan pentingnya revisi undang-undang TNI gitu menurut lo? Iya, pandangan pentingnya artinya melimit. Ya sudah di sini aja mainnya. Di luar itu sipil. Gue nanya gini karena postingan Mas Denny Siregar ini kan. Kenapa Denny agak-agak marah di postingan ini kan? PDI nggak sesuai ekspektasinya untuk menolak. Ya, aku bisa paham. Sekali lagi, aku bisa paham pandangan teman-teman yang resah. Gitu. Dan resah itu harus. Tapi kan perspektif kita hari ini cukup banyak. Di DPR itu PDI Perjuangan cuma sendirian Pak. Yang di luar pemerintahan eksekutif. Sendirian. Ketua panjanya PDI kan? Iya, tapi kan secara kekuatan fraksi itu sendirian. Mau ketua panja kita nggak sepakat, mau ketua panjanya siapapun, ujung-ujungnya kan tetap jumlah berpengaruh. Ya kan, kursi matters di situ. Dan apapun itu kita tidak hidup di ruang politik hampa. Ada proses politik di sana yang terjadi. Dan aku menghargai, aku menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan di fraksi. Yang itu ada banyak cerita lah yang beredar bagaimana pembahasan itu tentu juga tidak mudah. Kalau PDI Perjuangan tidak di sana malah akan menjadi suatu problem. Karena di situ teman-teman juga ternyata senior-senior partai ya beberapa mengkritisi juga tentang bagaimana draft itu disusun. Tapi aku sekali lagi menempatkan diriku bisa mengerti dan memahami dan menemani keresahan teman-teman itu. Karena buat aku itu suatu hal yang baik. Akhirnya kita sebagai generasi nggak dicap lagi jadi generasi yang apatis, nggak peduli politik, generasi yang apolitis, generasi yang benci terhadap politik. Dengan terbukti kemarin kita semua pada kritis, ini membuktikan bahwa generasi kita, Gen Z, milenial itu ya bukan generasi yang ya diam-diam aja Pak, yang pahpoh-pahpoh aja. Tapi memang mau terlibat. And it's a good thing. Dan harusnya oleh pemerintah ditanggapi dengan baik dan tidak perlu denial. Itu posisiku. Oh ini posisi PDI gue tahu. Ya sebenarnya gue juga merasa juga penting sebenarnya RUU TNI ini. Udah waktunya ada revisi kan? Iya kan, cuma netizen ini kan bro omongnya gini. Di fungsi ABRI kembali orde baru kan, gue agak aneh juga denger. Gue mohon maaf aja nih. Enggak. Kalau aku enggak di dalam posisi menyalahkan mereka. Kalau aku ya keresahan itu wajar. Gue juga nggak menyalahkan mereka. Gue hanya menyalahkan pola pikir mereka. Itu kata Rocky Gerung. Ya inilah demokrasi. Okay. Inilah demokrasi Pak. Kita jadi berbeda di sini. Tapi aku nggak menyalahkan mereka. Aku menghormati dan menghargai keresahan mereka. Dan itu harus sebagai negara harus. Kalau nggak begitu kita tidak pernah tahu. Nggak ada blind spot kalau orang nyupir truk itu Pak. Blind spot itu penting dan masyarakat kemarin membuktikan mereka sudah menunjukkan itu. It's a good thing. Buat aku tidak perlu denial. Pemerintah tidak perlu denial, tidak perlu marah-marah. Tidak perlu menanggapi dengan berlebihan atau antipati. Tapi untuk ini kok tanggapan pemerintah itu memang lebih ini kok slow, lebih adem, lebih tenang, nggak gimana-gimana maksud gue. Dan PD juga menunjukkan itu. Gue juga masuk pada isu internal lagi nih. Boleh. PDI Perjuangan. Karena kan lu cerita tadi udah mau deket-deket kongres kan. Ya. Kongres itu dalam agenda untuk apa nih, visi partai, pemilihan ketua umum, pergantian sekjen itu gimana? Iya dong, ya semua partai harus melaksanakan kongres dalam sekian periode, sekian waktu. Kan kita 5 tahunan. Dan ini kongres apa ini? Kan kemarin kongres sebelumnya. mana ada kongres. Sebelumnya apa ya? Itu Rakernas, Oh, itu Rakernas. HUT. Oh iya. Ini kongres. Gitu. Dan kongres itu yang adalah sebenarnya forum tertinggi di partai manapun. Yang aku tahu ya di Indonesia itu kongres. Iya, kongres yang atau paling apapun tinggi. namanya lah tertinggi. Itu agenda dalam pemilihan siapa ketum selanjutnya, bagaimana struktur pimpinan pusat, Oh, struktur DPP ganti lagi ya? pembahasan ADART, ya bisa ganti bisa tetap, tapi penetapan dan pembahasannya itu letaknya di kongres. Termasuk penentuan sikap politik partai.
Jadi sekarang kalau teman-teman tanya pasca Pilpres bagaimana sikap politik PDI Perjuangan, memang penentuan definitif legal formal sikap politik partai itu letak posisinya di Kongres. Gitu. Bukan di Rakernas, bukan di HUT, bukan di konferensi pers apa, tapi di Kongres. Kongres itu akan menentukan sikap politik resmi terhadap pemerintah yang dilantik. Waktu dulu 2019 kita mengusung capres menang, itu pun harus sikap politik partai ditetapkannya di Kongres, bukan di lain-lain. Bahwa sebelumnya ada kedekatan A pada calon yang diusung, ada B komunikasi, yaitu bagian dari proses politik. Tapi resminya adalah di Kongres. Maka kita menang Pilpres saja harus lewat Kongres untuk menentukan sikap. Apalagi kita kemarin dikalahkan gitu, jadi ya harus lewat Kongres. Mantap. Gitu Pak. Gue gak akan tanya PDI lagi lah. Gue mau pindah ke satu topik yang gue lagi pengen nanya. Boleh. Pemikirannya Seno aja nih. Ya boleh. Apa tanggapan lu dengan PSI Partai Terbuka no? Yang milih ketua umumnya oleh seluruh anggota partai? Harus diuji oleh sejarah. Gimana lu melihat apakah konsep ini baik atau nggak baik dan pantas dicoba kan sebenarnya? Pantas dicoba, tapi harus diuji oleh sejarah. Kita ini sekali lagi nggak hidup di situasi yang hampar ruang politik. Politik itu penuh dialektika, penuh situasi yang memaksa Menarik kita. nggak menurut lu? Ya menarik untuk dilihat. Aku menarik untuk melihat itu berjalan bagaimana. Itu. Karena aku belum tahu juga tuh nanti teknisnya gimana. Kalau sekarang mungkin Pak Belmondo sudah punya konsepnya, tapi kan pada saat praktek nanti bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian juga. Kita belum tahu. Selama as long as it doesn't happen yet, aku nggak bisa membuat penilaian yang gimana-gimana. Ya good luck. Mantap. Ya menarik tapi ya untuk dicoba ya. Menarik untuk dilihat. Kalau aku menarik untuk dilihat kan Ya. Pak Belmondo sudah mau mencoba. Ya aku melihat aja. Gitu. nanti kalau berhasil ya kita kasih selamat. Mantap juga lu melimitasi jawaban lu. Kayak melimitasi posisi TNI di sipil. serius. Gitu bos. Jadi ya silakan kita menunggu dan melihat lah. Kalau berhasil ya good. Kita ucapkan selamat. Ya, makasih atas tanggapan menariknya ya. Ini menarik Mas Kaisang. Gue nyampein lu Seno bilang menarik. Karena kalau kita kan di PDI Perjuangan punya pandangan ideologis. Iya. Kalau lu bilang tuh, lu pernah bilang ke gue tuh gini no. Ya pada akhirnya setiap partai politik punya hak menentukan caranya masing-masing. Iya dong. Gue memahami konsep caranya masing-masing. Yes, itu kearifan masing-masing. Iya ini kearifan lokal partai masing-masing Iya. lah. Bagaimana lu memimpin organisasi. Iya. Kan tapi kan PSI, ini gue bukan jadi belain PSI ya. Gue hanya ingin cerita doang. Iya. PSI melihat kearifan lokalnya mungkin Iya. adalah kearifan yang bentuknya demokratis seperti pemilihan presiden, yang mana setiap suara anggota partai atau suara masyarakat menjadi penting. Itu kearifan PSI hari ini. Boleh dicoba. Ya kan gak ada masalah kan? Boleh dicoba. Pantas dicoba. Pimpinan PSI harus menunjuk Pak Belmondo sebagai pengurus DPP kalau begitu. Wah. Biar bisa menjelaskan dengan lebih matang dan fluent. Ya gue hari ini host dulu, nanti giliran lu duduk sini. Akan ada momennya ya. Nanti kita buat aja kesempatan Seno yang jadi host, gue narasumber. Publik bertanya-tanya siapa sekjen PDI. Wah menarik juga nih pertanyaan lu. Tolong no. Ya nggak bisa dijawab dong sebelum kongres. Sekjen PDI hari ini adalah Hasto Kristianto. Kalau nanti pasca kongres ya nanti menunggu kongres. Tunggu kongres ya. Iya dong. Ini nggak bisa. Calon nggak ada calon-calonnya? Gimana Pak? Ini kan bukan beauty pageant Pak. Iya sih. Bukan atau lomba. Oh iya sekjennya dipilih ketum bos. Sekjennya dipilih ketum Iya bukan langsung. lomba, bukan kompetisi. Cuman bukan kalau itu. gua memahami, maaf gua potong. Kalau gua memahami Bu Mega nih pemilihan sekjennya nanti kayak pemilihan Mas Pram jadi Cagup Jakarta. Tau gak maksud gua apa? Tidak menduga-duga, lu ngerti gak sih? Membutuhkan sebuah kontemplasi yang sangat lama, terus tiba-tiba Pramonoan. Jadi gini, kongres itu di PDI ya, itu menetapkan ketum. Ketumnya. Udah Bu Mega lah itu. Ya, karena itu adalah aspirasi Rakernas. Pada saat Rakernas kemarin semua DPD, DPC ngumpul, mintanya Bu Mega ketum lagi. Iya. Ya, di kongres nanti akan disahkan. Itu dikawal itu aspirasinya. Nah, lalu yang punya hak menyusun struktur di posisi itu ya ketua umum terpilih. Yang punya hak prerogatif. Sama kayak milih ketua DPC, sama kayak milih ketua DPD yang menyusun pengurus DPD, pengurus DPC, ya nanti adalah ketua yang terpilih. Itu konsepnya sama. Pertanyaan menarik nih dari prompter gua nih. Apa tuh? Setiap sekjen pasti punya kemampuan individu masing-masing yang berbeda. Ya. Pak Hasto tuh kemampuan individu apa yang menarik dia sebagai seorang sekjen?
Ya satu, beliau adalah kader partai yang menurutku cukup unik. Sebagai kader partai dia tidak hanya berpartai tapi juga adalah seorang akademisi yang matang. Itu kuliah S3-nya 2 kali. Satu di UI, satu di Lemhanas. Dan topiknya berat banget dan aku tahu bagaimana waktu beliau mengerjakan itu. Gitu. Jadi membahas tentang pelembagaan partai, membahas tentang apa pengaruh antara ketokohan, pelembagaan dan sustainability partai. Itu tapi dengan metode kuantitatif, Bos. Jadi bukan kualitatif. Kayak begitu itu di politik biasanya kita pakai kuali tuh. Wawancara. Ini kuantitatif, pakai variabel-variabel gitu. Dan itu rumit. Dan beliau di tengah situasi menjalankan tugas sebagai sekjen masih melakukan itu. Lulus di UI dan di Unhan, Kementerian Pertahanan. Dan buat aku itu suatu contoh bahwa beliau menjalankan tugas berpartai itu total. Seluruh hidupnya itu ya untuk berpartai. Gitu. Pagi di Jakarta itu pasti ini yang aku tahu dari yang aku sebagai kader mengikuti ya. Itu laporan rutin kepada ketua umum. Itu bagaimana dinamika gitu. Lalu ke DPP memimpin organisasi. Lalu lapor lagi ke ketua umum, lalu baru balik ke DPP lagi baru pulang. Itu hampir setiap hari begitu. Nggak pernah punya waktu untuk ke mana-mana, keluar negeri nggak bisa. Jadi kemarin dulu waktu ada keluar surat pencekalan luar negeri itu, nggak usah dicekal itu Pak, itu sudah nggak pernah keluar negeri Pak. Hampir nggak pernah sebagai seorang sekjen. Bahkan waktu pertama terpilih sebagai sekjen dulu di kongres, 2 kongres sebelum besok ini, itu jadi anggota DPR dilepaskan jabatannya untuk fokus ngurusin partai. Itu memberikan sebuah benchmark kepada kita. Aku ingat betul Pak Belmondo waktu aku dulu pertama diminta jadi jubir di TPN Ganjar Mahfud itu. Itu aku disuruh baca itu satu. Itu adalah Indonesia menggugatnya Bung Karno. Sampai kalau bisa lebih dari 3 kali. Aku baca 7 kali. Habis baca. Terus dengarkan semua pidato Bu Mega yang ada di YouTube. Aku dengarkan semua. Itu perintahnya ke aku sebelum jadi jubir. Suruh ikut sekolah partai. Beliau ikut mendesain sekolah partai bagaimana kurikulumnya. Jadi betul-betul komitmen dedikasi untuk partai itu seluruh hidupnya. Dan itu suatu standar set kepemimpinan kader partai yang tidak mudah lah untuk anggota partai siapapun kayak aku begini yang masih muda-muda melihatnya wah ini gimana Pak, kita juga kadang kan masih pengen jalan-jalan, kita masih ada urusan kehidupan yang lain, masih main FIFA lah, masih main apa. Tapi ini diserahkan semua untuk partai. Hasto tuh berarti lu mengatakan bahwa Hasto sangat totalitas mengurus partai Oh politik. total Pak, kalau itunya total. Aku nggak bilang bahkan sampai yang dia lain. report ke Bu Mega harian itu kan menunjukkan bahwa komunikasinya cukup intens. Setidaknya 2 hari sekali setidaknya. Dan itu kan memang sekjen dan ketum harusnya begitu di dalam suatu organisasi yang berjalan. Iya memang seintens itu memang. Iya. Apalagi untuk mengupdate daily politik yang terjadi hari-hari. Politik nasional. Baik politik nasional, politik internal ataupun lokal ataupun lainnya. Iya. Jadi kan kita bisa bilang sebenarnya Bang Hasto ini penghubung lah antara Bu Mega, pengurus struktur DPP, isu-isu politik daily dan internal gitu kan. Tapi hari ini pertanyaannya adalah ketika Bang Hasto lagi di KPK, siapa pembisik Bu Mega atau siapa pengupdate politik daily activity Bu Mega hari ini? Ini kan yang gue maksud dengan sistem tuh nggak boleh ada kekosongan kekuasaan sehingga sistemnya tetap berjalan karena satu figur. Pertanyaan lebih lanjutnya itu jadinya siapa yang daily activity untuk mereport itu hari ini? Satu, Pak Hasto itu melakukan itu bukan karena dia sebagai Pak Hasto Kristianto. Sebagai sekjen. Tapi sebagai sekjen. Tugasnya sebagai sekjen. Tugasnya sebagai sekjen ya itu. Oke. Sekjennya lagi kosong. Iya. Karena sedang ada. Nah artinya kan masih ada yang lain Pak di DPP. Siapa? Contoh kasih dong nama. Banyak dong. Kita lihat kok bagaimana pasca itu kan media pada rame. Nungguin di Tengku Umar itu untuk melihat kediaman ibu. Siapa aja yang lalu lalang. Dan hampir semua DPP itu ke sana. Jadi sekarang komando itu langsung di tangan Bu Mega. Jadi yang datang ke DPP sekarang lebih rame. Ke DPP, ke Tengku Umar lebih rame. Tengku Umar rame. Kalau kemarin hanya Pak Hasto sendiri, sekarang rame. Sekarang rame, banyak. Karena langsung ketua umum yang ambil alih
komando karena ini extraordinary case. Selama ini kan kita juga berpikir, wah ini nggak usah lah kita masa gini aja ngerepotin ibu, kita selesaikan lah, masa sampai ke ketua umum itu soal-soal isu-isu politik gitu kita yang tackle. Tapi hari ini pasca kasus extraordinary itu ketua umum ambil wali komando. Dan itu yang luar biasa dari seorang Bu Mega, kualitas kepemimpinan yang bertanggung jawab penuh terhadap pasukan. Itu yang kita lihat. Mantap juga prompter gue nih. Apa tuh? Apa semua kader DPP itu sangat dipercaya seperti Bu Mega mempercayai Hasto? Ya ini tambah lucu lagi kalau kita ngobrolin tentang ini. Yes. Artinya begini loh. Di semua partai itu kan dinamika orang sekjen sama ketum, siapa sama siapa itu terjadi juga. Masa cuma di PDI? Di organisasi manapun juga terjadi, Pak. Itu suatu hal yang biasa. Bukan suatu hal yang penuh konspirasi gitu, enggak. Tapi bahwa kemudian partai harus jalan terus, the show must go on, ya kita lakukan itu. Ya kita lakukan dengan apa yang kita bisa. Enggak semua partai loh Pak mengalami pasang surut sejarah seperti PDI Perjuangan. Berada di dalam pernah, di luar pernah, dan itu dengan tantangan masing-masing. Melawan Orde Baru itu dilakukan gitu. Tanpa pertumpahan darah. Bu Mega itu selalu minta agar diselesaikan dengan jalan menempuh jalan hukum. Itu. Maka kita dulu arahan Bu Mega yang terkenal itu, masa sih di antara sekian ribu hakim itu tidak ada yang punya hati nurani untuk mengatakan yang dia percaya gitu. Jadi gugatannya ke semua pengadilan itu. Soal dulu isu kuda tuli tahun mendekati 98 itu. Jadi kita percaya bahwa perjalanan panjang itu membuat karakter, membentuk DNA. Dan tidak mudah, punya resiko dipukuli kanan kiri. Dan sejarah itu tidak gampang buat PDI Perjuangan, apalagi merasakan sekarang di luar pemerintah juga tantangannya berbeda dengan 2019. Tetapi dinamika semua partai beda-beda dan itu melahirkan kearifan masing-masing, melahirkan ceritanya masing-masing. Oke, mantap. Aryo Seno Bagaskoro. Rasa penasaran gue dijawab dengan seksi oleh Aryo Seno. Karena ini bulan puasa Pak, jadi harus kita agak. Dan ini retorika show, jadi kita beretorika dengan. Mungkin malam ini kita lanjut iktikaf aja, No. Gimana tuh? Ke masjid ya. Oke, makasih banyak Aryo Seno Bagaskoro. Thank you, Pak. Nanti kita buat aja segmen lu yang jadi host, gue yang jadi narasumber. Gak enak gue ngundang Seno terus, gue gak pernah jadi narasumber. Sekali lagi makasih banyak Aryo Seno, terima kasih banyak teman-teman Retorika Show, sampai jumpa. Yes, thank you.